Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan mahasiswa PPG, baik kategori 1 maupun kategori 2, PPG dalam jabatan 2022. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi atau mereview soal UP PPG PJOK pada kategori 1 kemarin. Kita akan membahas sedikit tentang soal UP PPG PJOK di sini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Pembelajaran PJOK berbasis ICT lebih menarik dan kontekstual merupakan wujud penyajian materi pembelajaran dengan menggunakan A. Google Drive, B. YouTube, C. WhatsApp Group, D. Zoom, E. Google Meet. Nah, saya rasa ini sangat mudah. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan untuk menjawabnya pada nomor 1 ini. Anggap saja ini sebagai pretest. Kita lanjut ke nomor 2. Guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan prinsip mengapung pada materi renang merupakan penerapan KIPEK dalam domain A. Upaya memahami peserta didik, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Mepresentasikan data, D. Rancangan kurikulum, E. Memahami materi pembelajaran. Nah, di sini kita harus memahami apa daripada soal nomor 2 tersebut, yaitu penggunaan animasi video ya untuk menjelaskan prinsip materinya apa, itu materi renang dalam penerapan TIPED atau ICT. Maka ini masuk pada domain ya. Opsi yang saya pilih yaitu E, memahami materi pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 3. Proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh ataupun kekurangan, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh guru beserta peserta didik, merupakan sebuah proses dalam penelitian tindakan kelas pada tahap A. Identifikasi masalah atau identifikasi permasalahan, B. Observasi, C. Berkolaborasi, D. Tindakan awal, E. Refleksi. Nah, ini juga dalam soal yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Kita garis bawahi pada proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan. Ya, di sini kata kuncinya mengidentifikasi. Berarti jawabannya opsi yang saya pilih yaitu A. Identifikasi permasalahan. Selanjutnya nomor 4. Seorang guru merancang pembelajaran bola basket dengan model permainan umpan bola dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang, sehingga terbentuk 6 kelompok. Akan tetapi, sarana di sekolah hanya ada 3 buah bola basket, 1 bola sepak, dan 2 bola voli. Maka, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yang dilakukan guru adalah kecuali. Ingat, di sini ada kecuali. A. Menambah jumlah kelompok. B. Menggunakan semua bola yang ada. C. Menambah jumlah bola basket. D. Mengubah permainan model game sehingga cukup hanya dengan 3 bola basket saja. E. Membagi kesempatan praktik untuk 2 tahap, yaitu tahap 1 dan 3 kelompok tampil, selanjutnya tahap 2 dan 3 kelompok tampil. Berarti dalam pilihan ini kita ambil yang tidak relevan ya, kecuali. Maka opsi yang saya pilih adalah C, yaitu menambah jumlah bola basket, karena ini tidak memungkinkan. Soal nomor 5. Menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan peserta didik dengan menerapkan strategi memotivasi untuk belajar atau berlatih yang berorientasi pada keberhasilan merupakan salah satu kegiatan PTK pada tahap A. Refleksi, B. Perencanaan,
C inti, D akhir, E awal. Kata kuncinya dalam soal ini yaitu menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan peserta didik. Berarti ini sudah dalam kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ya. Berarti opsi yang saya pilih adalah B, yaitu pada tahap perencanaan. Selanjutnya soal nomor 6. Kompetensi inti pengetahuan atau KI 3 dan kompetensi inti keterampilan atau KI 4 dapat dicapai melalui A. Pembelajaran langsung, B. Pembiasaan, C. Kelompok diskusi, D. Pembelajaran tidak langsung, E. Keteladanan. Di dalam kurikulum 13 ya terdapat 4 KI, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, di dalam soal adalah yang ditanyakan yaitu KI 3 dan KI 4. Nah, ini dapat dicapai melalui nilai KI 3 itu pengetahuan dan KI 4 itu keterampilan. Ya, kalau pembelajaran langsung boleh, pembiasaan itu biasanya KI 1 ya, spiritual. Terus kelompok diskusi itu sikap penilaiannya atau KI 1 atau KI 2 sosial. Pembelajaran tidak langsung atau keteladanan. Jadi opsi yang saya pilih adalah A. Pembelajaran langsung. Soal nomor 7. Salah satu perbedaan RPP dengan silabus adalah A. RPP dalam RPP langkah-langkah kegiatan masih perlu dirinci. B. Dalam RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. C. Dalam silabus terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sedangkan dalam RPP tidak ada. D. Dalam RPP perencanaan dilaksanakan dalam satu semester. E. Dokumen RPP hanya digunakan untuk satu kali pembelajaran. Nah, ini salah satu saja ya diambil perbedaan RPP dengan silabus. Ini juga sangat mudah. Jadi opsi yang saya pilih adalah E. Dokumen RPP hanya digunakan untuk satu kali pembelajaran atau satu pertemuan. Nah, di sini perbedaan silabus dan RPP. Untuk silabus, perencanaan dalam satu semester. Kemudian langkah kegiatannya belum terinci. Dan sedangkan untuk RPP, perencanaan dalam satu KD atau kompetensi dasar atau satu kali pertemuan. Kemudian langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, inti, dan akhir atau penutup. Baik, soal nomor 8. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks dan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memperhatikan perbedaan individual peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Konsep tersebut merupakan aplikasi dari teori belajar A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Rekonstruktivistik, E. Sosiokultural. Baik, ini masuk pada teori belajar ya. Ya, opsi yang saya pilih adalah C. Teori belajar konstruktivistik. Sini ada 4 teori belajar. Yang pertama behavioristik, kemudian yang kedua kognitivistik, yang ketiga konstruktivistik, yang keempat humanistik. Kita langsung saja bahas yang konstruktivistik, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide-idenya secara luas dan bebas. Nah, di dalam soal, di sini kita garis bawahi, yaitu guru memperhatikan perbedaan individual peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Artinya, setiap peserta didik itu diperhatikan dan diberikan kebebasan secara seluas-luasnya untuk mengemukakan idenya atau pendapat. Maka opsi yang saya pilih yaitu C, konstruktivistik. Selanjutnya soal nomor 9. Guru PJOK mengajarkan guling depan secara bertahap, dimulai dari sikap awalan, pelaksanaan atau mengguling, dan sikap akhir. Agar mahir melakukan guling depan, maka guru meminta kepada peserta didik untuk melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang
Ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh penerapan hukum yang terkait dengan teori koneksionisme, yaitu A. Law of behavior, B. Law of effect, C. Law of readiness, D. Law of exercise, E. Law of learning. Ini juga ada kaitannya dengan teori belajar. Jadi opsi yang saya pilih adalah A. Law of behavior. Kita bahas saja. Nah, di sini teori koneksionisme itu merupakan teori paling awal dari rumpun behaviorisme. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara stimulus respon. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Menurut teori Edward Thorndike, menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi atau koneksi-koneksi antara pengalaman indrawi, yaitu persepsi terhadap stimulus, dan impuls saraf atau respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Jadi di sini masih ada kaitannya dengan teori belajar behavioristik, yaitu adanya perubahan tingkah laku peserta didik yang diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maka jawabannya adalah law of behavior. Berikutnya soal nomor 10. Seorang guru PJOK sedang meningkatkan kemampuan renang peserta didik dengan metode variasi renang melalui penelitian tindakan kelas. Pentingnya ada kolaborator dalam pelaksanaan PTK tersebut dalam rangka evaluasi, yaitu A. Motivasi peneliti agar menemukan metode yang terbaik. B. Mengevaluasi guru peneliti agar menetapkan tujuan penelitian dengan benar. C. Mengoreksi penelitian tentang implementasi metode penelitian yang dilaksanakan. D. Mendorong peneliti agar bekerja dengan baik. E. Ditemukan hal-hal baru yang mungkin tidak disadari oleh guru peneliti. Nah, opsi yang saya pilih adalah B, yaitu mengevaluasi guru peneliti agar menetapkan tujuan penelitian dengan benar. Lanjut ke nomor 11. Gerakan merentangkan tangan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pemanasan merupakan salah satu gerakan. A. Abduksi, B. Fleksi, C. Elevasi, D. Abduksi, E. Ekstensi. Opsi yang saya pilih adalah D. Abduksi, yaitu gerakan merentangkan tangan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pemanasan atau gerakan menjauhkan dari badan. Itu disebut abduksi. Nomor 12. Melakukan aktivitas fisik seperti jalan, jogging, berenang, bermain tenis, bersepeda merupakan contoh aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya A. Kekuatan, B. Kelenturan, C. Keseimbangan, D. Ketahanan, E. Penjagaan stamina. Nah, jadi pada soal ini menerapkan aktivitas fisik seperti jalan, jogging, berenang, bermain tenis, dan bersepeda ini masuk kepada kategori kardiovaskular, ya. Maka opsi yang saya pilih adalah D, yaitu untuk ketahanan tubuh. Jadi ini lebih kepada untuk ketahanan. Nomor 13. Salah satu penggunaan teknologi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran PJOK, terutama yang berhubungan dengan tujuan dan penguasaan konsep materi, serta dikombinasikan dengan gambar-gambar visual, agar menjadi lebih menarik dan pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik adalah A. Gambar, B. Sketsa, C. Slide presentation, D. Film, E. Poster. Ini juga saya rasa sangat mudah. Opsi yang saya pilih adalah C, yaitu slide presentation. Ini bisa pada PowerPoint. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan perangkat lunak dalam pembelajaran PJOK adalah A. Video, CD player buku teks, modul, PowerPoint. B. Tape recorder. C. Komputer, laptop. D. LCD, E. Proyektor. Ini juga saya rasa sangat mudah. Kebalikan dari perangkat keras. Kalau perangkat keras itu yang berbentuk alatnya, ya, seperti komputer, LCD, proyektor, tip, dan sebagainya. Di dalam soal yang ditanyakan adalah yang merupakan perangkat lunak atau software. Maka opsi yang saya pilih adalah A.
yaitu bentuk videonya, kemudian CD player buku teksnya, kemudian modul, dan aplikasinya PowerPoint. Soal nomor 15. Seorang guru PJOK dalam menggunakan media harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajiannya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memilih sumber media pembelajaran adalah A. Situasi dan kondisi, B. Keefektifan, C. Kemudahan, B. Objektivitas, E. Sasaran program. Ini salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memilih sumber media pembelajaran adalah opsi yang saya pilih adalah B, yaitu keefektifan untuk memilih sumber media belajar. 16. Pengembangan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional merupakan fungsi dari pendidikan. A. Non-formal, B. Pelatihan, C. Formal, D. Semi-formal, E. Informal. Ini kita garis bawahi, yaitu pengembangan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Maka opsi yang saya pilih adalah A. Non formal. Ini lebih kepada pengembangan profesional ya. Soal nomor 17. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, guru perlu mengupayakan diperolehnya hasil penilaian yang konsisten sehingga benar-benar dapat dipercaya. Untuk itu, dalam penyusunan instrumen penilaian, guru perlu memperhatikan aspek A. Daya beda, B. Validitas tes, C. Kemampuan prediksi, D. Reliabilitas tes, E. Cakupan materi. Opsi yang saya pilih adalah D, yaitu reliabilitas tes. Berikutnya soal nomor 18. Penjabaran pendekatan saintifik dalam LKPD atau lembar kerja penilaian peserta didik tercermin melalui aktivitas 5M, yaitu A. Mengamati, menanya, menganalisis, mencoba, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, menanya, membayangkan, mencoba, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menjawab, menalar, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Opsi yang saya pilih adalah C, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini pendekatan saintifik ini ya, atau sintaknya itu 5M dalam langkah pembelajaran. Biasanya ini model pembelajarannya PBL. Nah, yang pertama itu mengamati. Setelah mengamati, peserta didik melakukan atau disuruh untuk berdiskusi ya, itu dengan menanya. Kemudian setelah berdiskusi menghasilkan menyajikan suatu masalah, kemudian dicoba. Peserta didik disuruh untuk mencoba. Nah, setelah mencoba, peserta didik itu dikumpulkan kembali dalam sebuah kelompok, yaitu untuk menyajikan hasil atau menalar. Nah, selanjutnya sintak yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Jadi susunannya yang pertama mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu opsi yang saya pilih. Soal nomor 19. Mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali. Yang ketiga, mendistribusikan. Yang keempat, sharing pembelajaran dan informasi. Beberapa opsi di atas yang merupakan dari karakteristik e-learning yaitu 1, 3 benar, B, 1, 2, 3 benar, C, 1, 2, 3, 4 benar, D, 2, 3 benar, E, 3, 4 benar. Saya rasa ini sangat mudah. Jika rekan-rekan merasa bingung untuk pilihan ini atau menyusunkan atau menjawab yang harus disusunkan secara banyak ini, maka pilihlah jawaban yang benar semuanya. Ya, jadi opsi yang saya pilih adalah C. 1, 2, 3, dan 4 benar. Soal nomor 20. Di bawah ini adalah semboyan olahraga yang diungkapkan oleh Decimus Junius Juvenalis adalah A. Mensono in carparosono,
B. Mensana in corpore sana. C. Mensana in corpore sano. D. Men corpore sano insana. E. Mensano in corpore sano. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan untuk menjawabnya. Ini sangat mudah sekali. Terima kasih. Hanya 20 soal saja terlebih dahulu yang bisa saya bagikan atau saya sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dapat membantu atau berbagi ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum melaksanakan UP, PPG atau UKM PPG dalam jabatan 2022 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.